Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga akan terus tetap belajar sampai nanti Anda masuk ke semester berikutnya. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang struktur dari flowchart yang ketiga, yaitu looping, atau nama lainnya adalah perulangan. Baik, kita masuk dulu ke pengertiannya seperti biasa. Pernyataan kondisional dan pernyataan perulangan merupakan dua konstruksi penting dalam alur program yang mampu menjadi solusi dan mempermudah kerja manusia. Jadi pernyataan kondisional itu adalah pernyataan dari kondisi yang diuji, disandingkan dengan pernyataan perulangan. Pernyataan kondisional atau bisa dikatakan yang tadi pengujian, bila disandingkan dengan pernyataan perulangan, itu akan mampu menjadi solusi dan mempermudah kerja dari si pemrograman. Pernyataan kondisional menjawab hal dasar bahwa komputer itu adalah mesin cerdas yang bisa memilih dan memutuskan sesuatu. Pernyataan perulangan menjadikan mesin dapat diinstruksikan untuk bekerja pada hal yang sama secara berulang. Jadi itu dua kombinasi yang sangat penting ya. Pernyataan perulangan atau kita sebutnya dengan iteration merupakan perulangan suatu proses guna menghasilkan suatu urutan keluaran atau output. Jadi yang namanya pernyataan perulangan atau istilah lainnya adalah iteration, itu akan menghasilkan suatu output, ya, pasti. Pernyataan perulangan sering disebut dengan istilah looping, ya. Kata kuncinya adalah for dan while kalau dalam bahasa pemrograman Python. Jadi kalau ada instruksi atau statement yang menyatakan yang sudah mencantumkan for dan while, berarti nanti di situ ada proses perulangan. Dalam penggunaannya, for dan while itu dapat dikonstruksi atau dikolaborasi gitu ya, bersama dengan perintah break ataupun continue untuk maksud tertentu. Berikut struktur instruksi perulangan. Jadi perulangan itu apa aja sih? Artinya syaratnya gitu ya. Nah, pertama syaratnya harus ada kondisi perulangan. Jadi kondisi ini yang nanti akan diuji untuk menentukan apakah suatu statement itu akan ada perulangan atau tidak, atau malah berhenti dari perulangan. Jadi kondisi ini sangat penting. Yang tadi dibilang ya, instruksi kondisional ya. Itu pasti akan merupakan pasangan dari si perulangan ya. Suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangannya dapat terjadi atau berhenti ya. Lalu badan atau body perulangan. Jadi nanti ada beberapa statement ya, baris statement yang kita nyatakan sebagai badan perulangan. Jadi itu yang nanti akan diulang ya. Kita sebutnya sebagai deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksananya selama kondisi perulangannya terpenuhi. Lalu nanti ada pencacah atau counter perulangan. Jadi dia bisa dikatakan perulangan kan nggak looping terus ya, atau dia nggak muter terus, tapi nanti ada kondisi yang diuji, di mana kondisi itu mempergunakan pencacah yang nanti akan diuji, yang menyatakan bahwa pencacah itu sudah berhenti, selesai nih perulangannya, itu berdasarkan nilai dari pencacahnya ya. Suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangannya dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Jadi itu 3 elemen yang penting dalam suatu instruksi perulangan. Baik, kita lihat ragam konstruksi pernyataan perulangan yang pertama. Ya, perulangan yang pertama adalah for. Digunakan untuk perulangan yang dibatasi atau kita sebutnya definite loop ya, bukan loop. Definite loop. Jumlah perulangannya telah ditentukan di awal ya. Jadi kalau for itu perulangannya sudah ditentukan nanti di awal dari statement for-nya ya. Dari berapa sampai berapa, artinya berapa kali perulangan ya.
polanya penulisannya adalah for, file in sequence, lalu ada blok pernyataan yang nanti akan diulang. Ya. File adalah variabel yang tadi kita sebut ya. Variabel itu yang nanti akan menyimpan nilai dari sekuensnya atau urutannya pada tiap iterasi atau perulangan. Ya. Lalu perulangan ini akan terus berlangsung hingga dicapai item terakhir dari sebuah sequence atau urutan. Ya, jadi sudah ditentukan di awal gitu ya. Kalau dia sudah mencapai angka terakhir dari sequence-nya itu, maka perulangannya akan berhenti atau pernyataannya atau bisa dikatakan instruksinya keluar dari perulangan dan dia akan melaksanakan statement yang ada di bawah perulangan lagi. Ya. Flowchart-nya seperti ini. Akan ada pengujian kondisi apakah item terakhir sequence-nya sudah dicapai. Jadi kalau namanya jajaran belah ketupat itu pasti akan atau bisa dikatakan simbol decision pasti akan ada dua keluaran ya. Karena dia akan menghasilkan tipe data boolean yaitu true dan false ya. Jadi ini, apakah item terakhir sequence-nya sudah dicapai? Kalau ya atau true, maka harus kemana? Kalau tidak, maka harus kemana, gitu ya. Tapi kalau yang di for ini kan tadi sudah ya. Kalau apakah sequence terakhir dari item terakhir dari sequence itu sudah dicapai? Kalau ya, berarti dia keluar dari perulangan. Ini dia. Saya ganti ya, pointernya dulu. Aduh, maaf. Jadi dilihat, kalau dia sudah mencapai akhir, item terakhir dari sequence, ini, maka dia keluar dari perulangan. Ya. Tapi kalau dia belum, maka dia akan melaksanakan bagian pernyataan dari for tersebut. Ya, berapa statement pun terserah ya, itu pokoknya nanti itu yang nanti dilakukan. Nah, yang dilakukan itu yang disebut dengan body atau badan perulangan. Gitu. Jadi itu yang nanti diulang-ulang. Ya. Nanti kembali lagi ditanyakan apakah item terakhirnya sudah dicapai atau belum. Kalau belum ya tetap dia jalankan body perulangan itu. Tapi kalau dia sudah maka dia keluar dari perulangan. Oke ya. Jelasnya seperti itu ya untuk si perulangan for ya, secara logiknya kalau digambarkan dengan flowchart seperti itu. Nah, di sini ada contoh nih. Perulangan for i itu bukan satu ya. For i in range 5. Print i. Jadi yang nanti di print adalah i. Nah, hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya, karena dia mulainya dari angka 0 ya. Jadi bukan mulai dari angka 1. Ya, semua nanti di sini mulai dari angka 0 ya. Nah, di sini dilakukan 5 kali perulangan gitu ya. Range-nya sampai 5, jadi 5 kali perulangan. Lalu print i. Jadi i itu nanti menyimpan nilai yang ada di range-nya ya. Jadi ketika dia perulangan yang pertama, maka dia akan print angka 0 ya. Perulangan yang kedua dia akan print angka 1. Lalu perulangan yang ketiga dia print angka 2. Perulangan keempat dia akan print angka 3 dan perulangan yang terakhir dia print angka 4. Gitu. Ya, karena dia 5 kali perulangan. Jelas ya? Oke. Saya lanjutkan untuk contoh berikutnya. Di sini sama, ini i juga ya. Ini i maksudnya. Ya. I in range 5, di mana i-nya, ini bukan L ya, i-nya plus 1. Jadi nilai i-nya tadi plus 1. Mulainya sama, mulainya dari angka 0 ya. Ketika di angka 0, 0-nya ditambah 1, maka jadi 1 ya. Ketika dia putaran yang kedua ya, dia baca angka 1 ya. 1 ditambah 1, 2. Nih, ya. Ketika dia perulangan yang ketiga, ya, kan dia baca angka 2, ya. 2 ditambah 1, 3. Sama ya, perulangan yang keempat,
dia baca angka 3. 3 tambah 1, 4. Yang terakhir, karena dia 5 kali putaran doang, baca angka 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi seperti itu ya untuk for-nya. Oke, sekarang kita lihat nih range-nya, cara penulisan range ya. Fungsi range juga dapat digunakan untuk membangkitkan angka dengan pengaturan angka awal, angka akhir, dan step size. Step size itu adalah jarak antar angka ya. Pola penulisannya seperti ini. Ya. Kacau ini ya. Pointernya kacau kemana-mana. Range. Oke. Angka mulai startnya, stopnya, lalu jarak antara start sama stop, gitu ya. Kalau nggak ditulis sebenarnya dia 1, 1, 1, 1, gitu ya. Jadi kalau defaultnya nilai awalnya kalau tidak ditulis step size-nya berarti dia lompatnya 1, 1, 1, 1, gitu ya. Jadi seperti tadi ya. Jadi kalau dia mulai dari angka 0 ya, terus nanti stopnya sampai 5 putaran ya, maka dia akan terus melakukan stepnya 1, 1, 1, 1 ya. Oke ya, jelas ya di sini cara penulisan untuk for dan untuk range ya, seperti ini. Baik. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Oke, kita masuk ke ragam konstruksi pernyataan perulangan yang kedua, yaitu perulangan dengan while. Ya, while kan dalam bahasa Indonesia itu artinya selama, gitu ya. Jadi bisa dikatakan nanti ada hubungannya nih ya. Artinya kita bacanya enak kalau kita ngerti bahasa Indonesianya ya. Jadi kita, oh iya masuk di akal. Jadi perintah itu ketika ada bahasa Inggrisnya dikaitkan dengan logiknya, jadi masuk semua gitu ya. Jadi betul ya, nanti kita bahas di sini. Perulangan while itulah suatu proses perulangan yang tidak dibatasi atau undefinite loop. Artinya perulangannya akan terus dijalankan hingga ada kondisi yang mengakhiri. Kalau tadi kan yang untuk for kondisi akhirnya itu berdasarkan sequence-nya gitu ya. Tapi kalau di while itu berdasarkan kondisi yang nanti diuji di dalam badan perulangan gitu. Ketika di badan perulangan itu si variabelnya itu diuji ternyata kondisinya sudah memenuhi atau sudah tidak memenuhi, maka nanti ada aksi berikutnya. Kalau masih memenuhi berarti dia akan terus berulang. Tapi kalau sudah tidak memenuhi dari kondisinya, artinya bernilai false, maka dia keluar dari perulangan while. Tuh. Ya. Oke, kita lihat di sini polanya while. Ini nanti adalah kondisi yang diuji. Lalu ini blok pernyataan atau body pernyataan atau perulangannya. Ya. Flowchart-nya kita lihat. Ini adalah uji ekspresi atau kondisi yang nanti diuji. Uji ekspresi itu bisa berbentuk uji logika atau ekspresi logika, ya, ekspresi aritmatik maupun ekspresi relasional. Jadi dikolaborasikan seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Nah, di sini ada uji ekspresi kondisi dalam while. Maka nanti ada dua jawaban, apakah uji ekspresinya true atau false gitu ya, benar atau salah gitu ya. Nah, kalau dia benar, artinya masih memenuhi lah ya, uji ekspresi ini masih memenuhi, maka dia akan berulang ke atas, jadi dia akan melakukan perulangan. Sedangkan kalau dia tidak memenuhi kondisi yang ada di while ini, maka dia keluar dari perulangan gitu. Jadi pahami ya. Jadi kalau dibaca sih, selama kondisinya memenuhi, berulang. Selama kondisinya tidak memenuhi, maka dia keluar dari perulangan while. Gitu. Ya. Ini adalah badan perulangan yang nanti dijalankan kalau kondisinya bernilai true. Ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while. Jadi akan ada kondisi awal dari variabel yang nanti mau diuji di ekspresi tersebut. Jadi variabel-variabel itu akan diberikan nilai awal dulu gitu ya, sebelum nanti diuji di while ya. Sehingga kondisinya itu nanti terpenuhi. Jadi kan
kondisi yang diuji di while itu kan akan harus menghasilkan nilai true supaya terjadi perulangan. Nah, maka kondisi yang mempergunakan variabel itu, variabelnya udah dikasih nilai terlebih dahulu, di mana nilai dari variabel itu nanti akan bernilai true di pernyataan atau pertanyaan dari si while-nya, pengujian dari si while-nya, supaya nanti perulangannya bisa dilakukan minimal sekali gitu ya. Nah, itu kalau dia sudah masuk variabelnya sudah nilai true, maka dia langsung bisa melakukan perulangan dan dia akan terus, si variabelnya itu akan terus mengalami perubahan kondisi. Nanti kalau dia sudah tidak memenuhi dari si kondisi while-nya, maka dia baru keluar dari perulangan while gitu. Ya. Jadi ada instruksi yang berkaitan dengan variabel awal yang diuji sebelum masuk ke dalam perulangan while ya. Ada instruksi antara instruksi-instruksi yang diulang yang akan mengubah nilai variabel yang tadi ya. Jadi variabel yang tadi sudah di atas sudah diberi nilai awal, terus diuji ternyata harus benar dulu gitu ya, supaya nanti ada perulangan. Nah, si variabel itu akan mengalami, ya tadi saya bilang, akan mengalami perubahan nilai di dalam body perulangan tadi ya. Supaya nanti ketika dia diuji, itu baru kelihatan apakah masih memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi, maka dia keluar gitu ya. Agar pada saat kondisi perulangan tidak terpenuhi, maka perulangannya berhenti. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada variabel yang diberikan angka nilai awal terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada variabel angka, dikasih nilai awal 1. Nah, dilihat. Kan harus diuji supaya dia bisa masuk ke sini, gitu kan ya. Di badan perulangan. Maka dia memang harus dikasih angka yang nanti kalau diuji harus bernilai true terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ketika nanti dia diuji di sini, while angka lebih kecil sama dengan 15, gitu ya. Selama, kalau kita bahasa Indonesia tadi kan ya, selama angkanya, itu nilai yang ada di variabel angka itu lebih kecil sama dengan 15, maka laksanakan perintah ini. Ya. Tapi kalau dia ternyata artinya sudah tidak memenuhi kondisi ini, itu maka dia akan keluar dari sini gitu. Ya, jalankan perintah yang berikutnya yaitu terima kasih ini. Lihat ya. Jadi kalau while itu pasti akan ada pemberian nilai awal pada kondisi yang nanti diuji di pernyataan while gitu. Oke ya. Jelas ya di sini ya. Nah, ketika nih kita reaksikan ya. Ketika dia angkanya 1, selama angka lebih kecil sama dengan 15, apakah benar angka 1 itu lebih kecil? Oh iya, betul ya. Maka dia akan jalankan ini. Bilangan ke 1 ya. Lalu si variabel angkanya yang tadi saya bilang pasti akan berubah di badan perulangan, dia pasti akan berubah ya. Karena akan ada reaksi untuk nanti diuji lagi gitu ya. Nah, si variabel angka ini itu akan ditambah 1. Maka sekarang dia nanti nilainya jadi 2 ya. Lalu balik lagi ke sini. Selama angka lebih kecil sama dengan 15, 2 kan masih lebih kecil ya dari 15, maka dia akan print terus. Print terus sampai 15, karena kan sama dengan di sini. Ya. Setelah dia sudah print, bilangan ke 15. Angkanya ditambah 1, jadi 15 tambah 1, 16 gitu ya. Nah, 16 selama angka lebih kecil sama dengan 15, apakah 16 itu lebih kecil sama dengan 15? Enggak ya. Jadi dia false, maka dia keluar dari while-nya ini, masuk ke perintah terakhir. Print terima kasih. Nah, ini dia outputnya seperti ini. Jadi tadi ya, ketika dia sudah 15, lalu 15-nya ditambah 1, ketika dia melakukan perulangan lagi, ditanya lagi kondisinya, maka ditanya tadi 16-nya masih lebih kecil nggak sama dengan si nilai yang ada di variabel angka masih lebih kecil nggak dari 15 ya, atau sama dengan 15 ya. Kalau seandainya sudah tidak, maka dia keluar dari perulangan. Ketika dia keluar perulangan, print ini. Sampai di sini dipahami? Oke. Jadi silakan diulang-ulang ya videonya supaya Anda lebih paham.
ini masih bentuk yang sederhana, kita masih main satu variabel ya. Jadi yaitu dia, sebelum Anda masuk ke kasus yang lebih kompleks, lebih baik yang sederhana dulu yang harus dipahami ya. Oke, kita masuk berikutnya. Ada lagi contoh untuk perulangan while. Nah, sama ini. Ada variabel yang dikasih nilai awal terlebih dahulu. Oke, variabelnya namanya bill. Dikasih nilai awal 10 ya. Selama bill-nya lebih besar dari 0 ya. Selama angka yang ada di bill-nya ini lebih besar dari 0, maka lakukan ini. Tapi kalau seandainya dia sudah lebih besar dari 0, maka keluar dari perintah ini. Oh. Gitu. Jelas ya? Oke ya. Nah, ketika tadi 10 lebih besar nggak dari 0? Ya iya, maka print bill. Maka print 10 ya di sini. Oke, bill-nya nanti dikurang 1. Balik lagi ke while bill lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, terus sampai dia 0 pun masih bisa gitu ya. Apakah 0 lebih besar dari, ini juga ya, coba kita lihat. Apakah 0 lebih besar dari 0? Ya salah ya. Iya, 0 sudah tidak bisa ya. Jadi kalau udah salah gini, kalau 1 kan masih bisa ya. 1 iya ya. Tapi ketika dia 0, apakah 0 lebih besar dari 0? Ya salah gitu ya. Maka keluar dari pernyataan while, lalu lakukan perintah ini. Gitu. Ya, jadi hasilnya ini tadi. Ya, ketika dia tadi 1, satunya dikurang 1, lalu muter lagi ke atas, ditanya lagi apakah, kan nilainya udah 0 ya. 1 dikurang 1, 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Ya salah gitu ya. Maka dia lakukan perintah di bawahnya. Artinya keluar dari while-nya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sekarang masuk ke perintah break. Jadi yang dikatakan tadi, for, while, itu nanti bisa berkolaborasi dengan perintah break dan continue. Ya. Apa sih itu perintah break? Yaitu suatu perintah untuk keluar secara dipaksa ya dari perulangan for maupun while. Jadi kalau ada perintah break, maka dia langsung keluar ya dari si pernyataan perulangan for dan while-nya, bukan dari programnya keluar ya, tapi dari perulangan for atau while-nya gitu. Jadi keluar masuk ke perintah berikutnya gitu ya. Coba kita lihat, ini penulisannya seperti ini. Jadi ini ada beberapa statement dijalankan, lalu tiba-tiba dia ada break. Maka dia keluar dari perulangan ini, jalankan perintah yang ada di bawah ini. Tuh. Ya. Oke, kita masuk. Contoh. Bill sama dengan 6. Jadi kita akan diberikan nilai awal untuk variabel bill adalah 6. Ya. For i in range 0, 10. Yang tadi saya bilang ya, cara penulisannya. Ini startnya, ini stopnya, ya. Lalu kalau tidak ditulis step size-nya berarti 1, 1, 1, 1, gitu. 1, 1, gitu ya maksudnya ya. Nah, kita mulai dari 0 berarti ya. Print i, berarti nanti print 0. If i is bill, apakah dia nilainya sama itu ya? Apakah, sebentar. Apakah I is bill? Apakah angka yang tadi nilai ada di I-nya itu sama nggak dengan yang di bill? Bill kan itu isinya 6, ya. Kalau dia iya, maka dia break. Tapi kalau enggak, ya dia lakukan perulangan lagi, gitu. Jelas ya di sini ya. Jadi kita lihat nih, ketika dia angkanya 0, apakah 0 itu 6? Bukan kan? Maka dia nggak akan lakukan perintah ini. Dia akan muter lagi di sini, masuk ke data kedua yaitu 1. Ya. Lalu print 1. Nah, ketika dia print 1, tanya lagi, apakah 1 itu sama dengan bill? Bill itu kan 6 ya. Apakah 1 sama dengan 6? Tidak. Ya, maka dia akan terus lakukan terus. Looping akan dikerjakan terus sampai dipaksa keluar oleh instruksi break. Jadi ketika nanti dia sudah angka 6 ya. Apakah 6 adalah 6? Iya, maka break. Jadi angka yang selanjutnya itu
udah nggak usah dijalanin lagi gitu ya. Ketika dia break, dia keluar dari perintah for ini gitu. Walaupun belum kelar, belum sampai 10 gitu ya. Karena dia sudah di break, dipaksa keluar. Oke ya. Kita lihat nih hasilnya. Nah, ini dia. Ini tadi ya. 0, 1 sampai dia 6. Nah, ketika dia 6, apakah 6 adalah 6 gitu ya? Iya gitu ya. Maka break. Maka keluar. Walaupun masih ada angka 3, angka 7, 8 gitu ya, udah nggak akan dibaca ya. Karena dia udah keluar dari perintah for ya. Program keluar setelah mencetak angka 6 karena instruksinya break. Oke, jelas di sini ya. Break, selesai. Nggak usah dijalanin lagi walaupun masih ada sisanya. Ya. Oke, kita masuk ke perintah continue. Ya, jadi bisa continue, bisa break, atau dia dua-duanya dijadikan satu juga bisa ya. Suatu perintah untuk mengabaikan perintah selanjutnya. Jadi dia nggak akan melakukan perintah selanjutnya dan akan melanjutkan proses perulangan. Kalau tadi break kan dia putus gitu ya. Udah stop, nggak usah ada perulangan lagi. Tapi kalau dia lanjut, tapi cuman perintah berikutnya aja yang tidak tadi dijalankan gitu ya. Jadi kalau dia ada continue, maka perintah yang di bawahnya itu pas di bawahnya itu tidak akan dijalankan, tapi dia akan melanjutkan proses perulangan gitu ya. Oke ya, tulisannya seperti ini ya, ada perintah terus ada continue, maka dia bukan keluar dari perulangannya, tapi dia akan melanjutkan untuk yang untuk yang indeks atau angka berikutnya gitu ya. Jelas ya. Nah, ini contohnya. Lihat di sini. Deal sama dengan 0. Terus variabel pilihan isinya karakter Y. Ya. Lalu selama pilihannya tidak sama dengan N, kan ini untuk kondisi pertama kan isinya Y ya. Maka ini masih benar gitu ya. Karena kan Y tidak sama dengan N gitu ya. Selama pilihan tidak sama dengan N, maka dia akan lakukan ini. Deal adalah hasil inputan angka yang di bawah 50 gitu. Nah, nanti dicek nih, apakah kan disuruh masukin angka di bawah 50, tapi kan kadang user masukinnya coba gitu ya. Coba saya masukinnya di atas 50 ya, berarti harus ada pengecekan di sini. Maka nanti ada pengecekan di sini gitu ya. Apakah bilangan yang tadi di input itu lebih besar dari 50? Kalau iya, maka bilangan melebihi angka 50, silakan diulang gitu. Nah, ini perintahnya seperti itu ya. Maka dia continue. Dia nggak akan ngeprint ini. Dia nggak akan menjalankan perintah di bawah sini, tapi dia akan continue. Artinya continue di sini, dia akan masuk lagi ke sini, ke atas ini. Jadi dia melanjutkan perulangan tanpa harus melaksanakan perintah yang pas di bawahnya tadi gitu. Tapi kalau seandainya dia masukkan angka di bawah 50, berarti kan ini nilainya false gitu ya. Misalkan tadi dia masukin angka 70, salah 70. Di bawah 50 berarti dia masukinnya angka 49 atau 3 lah gitu ya, misalkan 3. Apakah 3 lebih besar dari 50? Kan false ya. Nah, kalau false kan perintah ini nggak dijalankan, tapi dia akan jalankan perintah yang di bawahnya gitu. Jelas ya? Nah, ketika habis dia jalankan perintah di bawahnya, habis itu kan dia ngulang lagi di sini gitu. Masukin lagi bilangan yang di bawah 50 ya. Terus gitu sampai nanti dia jawabannya adalah no. Jadi ketika nanti sudah misalkan saya tadi masukin angka 3. Misalkan ya tadi ya, apakah 3 lebih besar dari 50? Berarti kan false ya, tidak. Maka jalankan perintah ini. Pangkat 2 dari bilangan ini adalah, tadi saya masukin angka 3 gitu ya. 3 kali 3, yaitu 9 ya. Lalu ada variabel pilihan. Pilihan itu dia akan menyimpan inputan dari pertanyaan ini. Apakah Anda ingin mengulang kembali? Pilihannya cuma antara yes dan no ya. Kalau tadi saya bilang yes,
ya. Maka kan nanti dia ngulang lagi ke sini. Ya kan? Ngulang di sini ditanya dicek lagi kan. Tadi si variabel pilihannya itu nilainya tidak sama dengan n kah gitu ya. Kalau nggak sama dengan n, maka dia akan lakukan lagi perintah ini. Tapi kalau tadi saya ngisi n aja di sini, saya ngisi n di sini misalkan. Saya ngisi n, maka ketika nanti ditanya kondisinya, apakah pilihannya tidak sama dengan n? Ya salah, karena isian saya kan n, gitu ya. Maka ketika dia isinya n, maka keluar dari seluruh perintah while ini. Jelas di sini? Oke ya. Itu yang namanya algoritma. Kita jalankan satu persatu, pelan-pelan gitu ya. Kalau perlu Anda lakukan coret-coret gitu ya. Di kertas ketika kondisinya si variabelnya sekian, dia ada aksi apa, variabelnya sekian aksi apa, variabel sekian aksinya apa gitu. Sampai nanti dia berhenti untuk perulangannya gitu. Jadi memang kalau kayak begini kita tes sendiri gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan Anda diskusi dengan saya ya. Oke, kita masuk ke hasil running yang tadi ya. Masukkan bilangan di bawah 50 ketika dia masukin angka 20. Ya kan? Tadi kan ditanya ya, apakah nilai lebih besar dari 50 gitu ya. Kalau dia lebih besar dari 50, maka nanti continue, artinya dicuekin aja ini, terus disuruh ngisi ulang lagi gitu ya. Tapi kalau dia ternyata nih saya masukin 20, berarti kan 20 apakah lebih besar dari 50? Ya enggak, maka dia print yang tadi di bawahnya gitu ya. Pangkat 2 dari bilangan ini adalah 20 kali 20, yaitu 400. Lalu ada pertanyaan ini kan ada pertanyaan ini. Apakah Anda ingin mengulang kembali? Kalau saya jawabannya masih yes, ketika nanti di while lagi ditanya, while pilihan tidak sama dengan n, ya, maka dia akan lakukan pengulangan gitu ya. Iya, kalau soalnya dia pilihannya kan y gitu ya. Karena dia pilihannya y, maka dia akan terus melakukan perulangan. Terus saya masukin gitu ya. Nah, ketika tadi saya masukin angka 70, maka ketika nilai lebih besar dari 50, iya gitu ya. Dicuekin dong, berarti continue gitu ya. Nah, ketika dia continue, di sini disuruh ngulang lagi gitu ya. Silakan ulangi, lalu dia suruh ngulang lagi, isi lagi. Dan ketika dia masukin angka 25, ini lebih kecil dari 50, lalu nanti pangkat 2 dari 25 kali 25 itu segini. Lalu ada pertanyaan lagi tadi ya, print yang di bawahnya, apakah Anda ingin mengulang kembali? Ketika saya jawabnya no, kita jawabnya no gitu ya. Lalu naik dulu ke atas untuk menguji kondisi ya, while pilihan tidak sama dengan n. Nah, tadi pilihannya n, artinya dia nilainya sudah n, no gitu ya. Maka udah sama. Nah, kalau karena udah sama, ya keluar dari perintah while-nya. Gitu. Jelas di sini ya. Oke, perulangan yang ketiga, konstruksi pernyataan perulangan ketiga yaitu nested loop. Suatu proses perulangan yang terjadi di dalam proses perulangan yang lain. Artinya bisa dikatakan ada perulangan di dalam perulangan lain. Ini nggak mesti harus while aja ya, tapi kadang-kadang ada for juga gitu. Jadi for di dalam while gitu ya, atau while di dalam for, terserah. Pokoknya ada perulangan di dalam perulangan. Ya, ini contohnya aja, pola while kondisi, statement gitu ya. Jadi ketika dia selama kondisi ini dipenuhi, lalu dia harus jalankan ini karena dia terpenuhi ya. Maka jalankan kondisi ini lagi, ditanya lagi kondisinya. Kalau dia masih ada di dalam kondisi tersebut, artinya masih berjawaban true, maka lakukan perintah ini. Sampai dia jawabannya false. Kalau dia jawabannya false, dia lakukan perintah ini. Gitu. Jadi bukan kalau dia jawabannya false terus keluar semuanya, enggak. Kan dia cuman false di sini gitu. Ya. Jadi kalau udah false di sini, dia akan melakukan perintah yang di bawahnya, yang masih ruang lingkupnya while yang pertama tadi, gitu.
Ya. Lalu nanti nih dari statement ini nanti kan ada pengujian lagi ke while yang pertama. Nah, kalau dia masih memenuhi, ulang lagi dari awal. Tapi kalau dia sudah tidak memenuhi kondisi yang ada di while, maka dia keluar baru dari while seluruhnya. Seperti itu, ya. Oke. Wah, ini lumayan ya contohnya ya. Jadi kita lihat di sini ada variabel i. Ini untuk mencetak bilangan prima antara 1 sampai 50. Awalnya kita berikan variabel i adalah 2. Lalu nanti ditanya, selama i-nya itu lebih kecil dari 50, silakan lakukan ini. Tapi kalau dia sudah lebih besar dari 50, keluar dari perintah ini. Lalu jalankan perintah print terima kasih gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini tadi angka awalnya 2. Kalau angka awalnya 2, nanti masuk perintah ini ya, karena dia lebih kecil dari 50, masuk perintah ini. Perintah ini akan memberikan nilai awal j-nya yaitu 2. Nah, si j-nya ini nanti diuji kondisinya di while yang di dalam. Gitu ya. Ini tadi 2 lebih kecil sama dengan 2 dibagi 2 kan ya, karena nilai awal dari i sama j-nya tadi 2. Gitu ya. Kita lihat di sini. 2 apakah lebih kecil dari 2 dibagi 2 berapa? Iya, 1 gitu ya. 2 lebih kecil nggak sih dari 1? Ya enggak, gitu ya. Karena dia enggak, maka nih ditanya nih di sini nih. Ya. Kayak pertanyaan ya. If j-nya lebih besar dari j-nya lebih besar dari i dibagi 2. Ya. Tadi kan j-nya adalah 2 ya. 2 lebih besar dari 1. Ya betul ya, karena tadi kan i 2. C 2, 2 dibagi 2 1. Maka 2 lebih besar dari 1. Iya, maka print ini. Print i. I-nya tadi berapa? Nah, 2. 2 adalah bilangan prima. Lalu 2-nya, i-nya, bukan 2-nya ya. Apapun i nilainya gitu ya. I-nya ditambah 1. Nah, kan masih bercakup i-nya itu masih 2 ya. 2 ditambah 1, 3. Nah, baru ketika dia 3, balik lagi dulu ke sini. File lagi. Apakah selama i lebih kecil dari 50, i-nya berapa sekarang? Iya, 3. 3 masih lebih kecil dari 50? Iya, maka jalankan perintah ini. Mulai lagi, j-nya jadi 2 lagi, gitu ya. Mulai lagi di sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan i-nya berapa? 3. Ya kan ya? 3 dibagi 2 berapa? Iya, ya. 1,5 kan ya. Oh, 1,5. Apakah 2 itu lebih kecil dari 1,5? Ya enggak lah ya, masih lebih gede. Maka nanti ditanya lagi, masuk sini lagi. Oke, apakah 2 itu lebih besar dari 1,5? Iya, gitu ya. Maka print ini. Oke, berarti print nanti di sininya i 3 ya tadi ya. Salah tadi ya. Ya benar ya 3 ya. Oh ya, ini J2 ya. 3 itu adalah bilangan prima. Jelas ya di sini? Lalu 3-nya ditambah 1. Jadi 4. Oke. 4 masuk lagi ke perintah while di atas. 4 masih lebih kecil ya dari 50, maka masuk lagi ke perintah ini. J-nya jadi 2 lagi. Lalu di sini i-nya kan tadi udah 4, kan ya? 4 dibagi 2, karena j-nya 2, itu kan 2, ya kan ya? Nah, kita lihat di sini apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Ya enggak? Kan i-nya 4 ya. 4 dibagi 2, 2 kan? Nah, masih sama dengan ya? Iyalah. Ya kan sama dengan ini benar ya. Karena 2 itu sama dengan 2. Maka di sini nih, di sini. If not i. Ya, if not i modulus j. Ya. Artinya di sini i-nya berapa tadi? 4. 4 dibagi 4 modulus j. J-nya 2. Berarti 0 ya. Nah, jika tidak 0. Ini kan tidak ya. Not. Ya. Maka dia break gitu. Nah, kalau break jika tidak 0 maka break, tapi kan dia 0 gitu ya.
tapi dia 0 gitu ya. Maka kalau dia break berarti dia masuk lagi keluar nih dari sini, keluar dari si while yang di sini, lalu jalankan perintah ini ya. Nah ya, masuk lagi i tambah 1 ya. I tambah 1, ini ditanya nih tadi di sini, keluar dari perintah ini masuk ke sini kan ya. Nah, ketika dia masuk ke sini, apa J-nya lebih besar dari enggak ya? Karena kan tadi 2 sama dengan 2 ya. Masuk di sini. Ini berapa ini tadi terakhir? Oh ya, tadi dia adalah 3 ya. Sekarang 3, sekarang 4. 4 ya. 4 ditambah 1. 4 tambah 1, 5. Oke, 5. Masuk lagi. 5 lebih kecil nggak dari 50? Ya, masih ya. Maka J. Mulai lagi terus gitu ya. Sampai nanti mencapai angka 50. Masih nggak? Enggak ya. Kalau dia udah mencapai angka 50, ya apakah 50 lebih kecil dari 50? Tidak ya. Maka dia print terima kasih. Oke. Kita lihat ya hasilnya ya. Nah, tuh seperti ini. Ya. Terus ya. Maka dia terus sampai nanti dia mencakup angka 50 tadi ya. Jika tidak, maka dia keluar. Sampai di sini. Jadi memang enak kalau kita coret-coret ya, supaya kita tahu step by stepnya, nilainya berapa, si variabelnya berubah jadi berapa, ulang lagi variabelnya berubah jadi berapa, variabel tadi diujinya masih betul apa salah gitu ya. Kalau enak, kalau di offline sih biasanya saya suka coret-coret di papan tulis, lakukan step by stepnya sampai nanti nilainya betul nggak sih sama yang ada di slide-nya gitu ya. Tapi kalau sekarang Anda nyoba sendiri ya, nyoba di kertas, betul nggak nih yang ada di slide? Oke ya. Oke. Jadi seperti itu contoh dari nested loop ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.